Pada pertemuan ini kita akan masih membahas di sistem buku besar dan pelaporan, di mana minggu kemarin itu kita sudah di mana di dalam sistem buku besar dan pelaporan ini kan ada 4 aktivitas dasar ya, memperbarui buku besar, memasukkan jurnal penyesuaian, menyiapkan laporan keuangan, dan menghasilkan laporan manajerial. Di mana nomor 1 sama nomor 2 ini sudah kita bahas minggu kemarin, maka di ketiga sama keempat ini akan kita bahas di minggu ini. Ya, yaitu menyiapkan laporan keuangan dan menghasilkan laporan manajerial. Oke, untuk menyiapkan laporan keuangan, dalam menyiapkan laporan keuangan itu kan ada dua perkembangan regulasi dan teknologi terbaru ya. Yang penting yang cenderung mempengaruhi proses persiapan laporan keuangan secara signifikan, yaitu perubahan yang diajukan dari US GAAP ke IFRS ya kan, sama di kita juga yang tadinya dari PSAK sekarang juga PSAK pelan-pelan juga sudah mulai ke IFRS kan. Nah, di mana di dalam sistem informasi akuntansi itu dalam menyiapkan laporan keuangan itu mewajibkan untuk menggunakan SBRL ketika mengirimkan laporan keuangan ke SEC. Di mana SBRL itu merupakan suatu bahasa komputer gitu kan. Jadi kalau dulu kan yang namanya laporan keuangan itu kan bentuknya adalah PDF gitu kan, atau enggak Excel, atau enggak HTML gitu kan ya. Dimana sekarang yang namanya laporan keuangan itu tuh harus harus ditransformasikan gitu menggunakan XBRL supaya kalau misalnya masuk ke dalam program komputer si laporan keuangannya itu bisa dibaca gitu, sehingga ketika mengirimkan laporannya ke stakeholders itu menjadi lebih mudah gitu. Nah, di mana ancamannya itu adalah anggapan bahwa pembuatan perpanjangan taksonomi lebih tidak penting dan lebih memilih menggunakan tanda standar dan masalah tentang pelaporan keuangan yang curang. Yang ini pembuatan perpanjangan taksonomi itu tuh kayak bahasa komputernya gitu. Dan orang-orang tuh lebih memilih untuk menggunakan tanda baca yang standar. Terus lalu ada masalah juga tentang pelaporan keuangan yang curang. Nah, pengendaliannya adalah untuk yang pelaporan keuangan yang curang itu bisa dengan mereview atau kita menyewa auditor independen bagi seluruh jurnal khusus yang digunakan untuk membuat buku besar, dan kita juga bisa meng-hire suatu konsultan IT ya untuk dapat merubah yang tadinya dapat merubah laporan keuangan yang tadinya bentuk standar itu bisa dirubah ke XBRL itu. Nah, untuk yang keempat adalah menghasilkan laporan keuangan manajerial, di mana ancamannya adalah laporan dan grafik yang didesain buruk, sehingga dapat menyebabkan manajemen membuat keputusan yang bias atau keliru gitu, di mana laporan-laporan yang dihasilkannya itu grafiknya tuh nggak jelas gitu, desainnya tuh jelek gitu, sehingga manajemen itu membuat keputusan yang bias atau yang keliru. Nah, 3 pengendaliannya adalah untuk laporan yang buruk itu adalah dengan menggunakan akuntansi pertanggungjawaban dan penganggaran fleksibel gitu, di mana dalam pengendaliannya itu perusahaan itu harus menggunakan responsibility accounting sama flexible budget, di mana harus ada pengukuran kinerja atas kerja dari si perusahaan. Lalu ada namanya balance scorecard, yaitu sebuah laporan manajemen yang mengukur 4 dimensi kinerja gitu, yaitu masalah perspektif keuangan, operasi internal, inovasi, dan pembelajaran, serta perspektif pelanggan perusahaan tersebut. Lalu pengendalian ketiga adalah prinsip-prinsip desain grafik yang tepat. Nah, ini adalah pengendalian ketiga itu merupakan suatu pengendalian untuk ancaman yang ini nih. Jadi, grafik yang didesain itu jelek, jadi untuk pengendaliannya adalah harus meletakkan prinsip-prinsip desain grafis yang jelas. Terus untuk laporan yang buruk itu harus untuk pengendaliannya harus menggunakan akuntansi pertanggungjawaban, responsibility accounting dan anggaran fleksibel, dan harus melakukan balance scorecard gitu. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini karena kita hanya membahas yang aktivitas ketiga sama keempat yang terakhir aja. Untuk lebih lengkapnya bisa kalian baca di modul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.